Dan pemirsa, Komisi 3 DPR sebenarnya dijadwalkan bertemu dengan KPK pukul 12 siang ini. Pertemuan ini tentunya bakal menarik setelah kemarin dua pimpinan KPK diusir untuk hadir dalam rapat dengan Komisi 3 DPR. Bane Raja Manalu akan segera bersama kami untuk mengupas rencana pertemuan ini. Bane, rencana pertemuan seperti insiden pengusiran kemarin mungkin tidak akan terjadi karena ada pembatalan hari ini, betul ya? Ya, betul, Aiman. Jadi sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan sidang kemarin, Catur Sabto Edi, yang mengatakan bahwa sidang rapat dengar pendapat dengan KPK diskors 1 kali 24 jam, seharusnya tepat pada pukul 12 siang ini akan ada pertemuan antara Komisi 3 dengan KPK, namun dibatalkan oleh KPK karena sesuai dengan jadwal yang dimiliki oleh KPK, hari ini mereka bertemu dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Aiman. Jadi pembatalan datang dari KPK karena sesuai dengan jadwal yang mereka miliki, Aiman. Iya, kalau kita lihat dari kejadian kemarin, kita sedikit flashback ke kemarin, tentu banyak yang pro dan kontra dengan kejadian tanda kutip pengusiran dua pimpinan KPK oleh anggota DPR. Bagaimana hal ini sesungguhnya yang terjadi, perkembangannya hingga hari ini di tengah masyarakat? Iya, dari beberapa pengamat hukum yang sempat tadi saya ajak berbincang-bincang mulai pagi tadi, sepertinya mayoritas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi 3 kemarin, 5 fraksi minus fraksi Demokrat, minus fraksi PAN, PKB, dan Hanura, mereka mengatakan itu adalah upaya balas dendam atas penahanan 19 tersangka kasus korupsi travel check dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Miranda Gultom. Namun apakah benar ada hubungannya dengan kasus Miranda Gultom belum bisa dikonfirmasi tentunya. Namun kalau kita bisa lihat bahwa ketika Bibit dan Chandra masih dalam status tersangka, Komisi 3 selalu mengundang komisioner KPK ini hadir di Komisi 3 dalam rapat dengar pendapat maupun rapat kerja. Namun ketika status Bibit dan Chandra telah dideponering, artinya sebenarnya status Bibit dan Chandra telah bebas dari sangkaan pidana atau sangkaan apapun yang disematkan sebelumnya pada mereka. Namun justru pada saat mereka telah memperoleh deponering itu, Komisi 3 malah mengusir atau menolak kehadiran Bibit dan Chandra. Ini yang menjadi pertanyaan, adakah rujukan undang-undang yang memperbolehkan Komisi 3 untuk menganggap bahwa status tersangka tetap melekat pada sosok kedua komisioner ini, Bibit dan Chandra ini? Apakah ada undang-undang yang mengatakan bahwa ketika deponering itu telah terjadi bahwa status tersangka itu masih melekat? Ini yang belum bisa dijelaskan oleh orang-orang yang menolak kehadiran Bibit dan Chandra, Aiman. Dan tentunya mereka mengatakan bahwa memang KPK ini ada tebang pilih, tentu ada sangkaan-sangkaan seperti itu, termasuk dalam kasus Edi Widiono, mantan Dirut PLN, yang mereka katakan sejak Februari tahun lalu telah menjadi tersangka, namun hingga kini statusnya belum jelas apakah ditahan, apakah kasus ini akan sampai kepada persidangan. Tentu ini menjadi pertanyaan dan juga menjadi PR bagi KPK. Namun untuk menolak kehadiran Bibit dan Chandra yang sudah jelas status hukumnya telah dideponering, ini tentu yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Inilah yang membuat banyak persepsi atau banyak sangkaan bahwa Komisi 3 telah melakukan aksi balas dendam terhadap KPK atas penahanan 19 tersangka korupsi, yang baik yang masih aktif di DPR ini maupun yang telah menjadi mantan anggota DPR, Aiman. Bane Raja Manalu melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Terima kasih.